Mungkin tidak ada yang menyangka aku benar-benar akan menandatangani surat perjanjian cerai. Setelah menandatanganinya, aku mulai mengemasi barang-barang. Tidak banyak, hanya kartu identitas, kartu bank, beberapa set pakaian, dan surat nikah. Koper berukuran 24 inci itu tidak penuh sesak. Liu Ruyan duduk tegak di sofa. Mendengar suara pintu terbuka, dia menoleh menatapku. Sudah selesai? Ya, sisanya, suruh saja petugas kebersihan membuangnya. Matanya tenang dan tanpa ekspresi. Dia mengangkat cangkir kopi dan menyesapnya. Masa tenang perceraian adalah 1 bulan. Aku akan mengikuti prosedurnya. Aku mencoretnya. Aku akan datang tepat waktu untuk menunggu. Cangkir kopi menyentuh meja, mengeluarkan suara yang jernih. Lapisan tipis amarah muncul di matanya. Terserah padamu. Selama bertahun-tahun ini, emosi Liu Ruyan jarang terlihat, tetapi aku masih bisa menangkap keengganannya dengan jelas. Kurasa aku mengerti. Lagi pula, aku yang mengajukan penandatanganan. Surat perjanjian cerai itu sudah kulihat 6 tahun lalu. Selama bertahun-tahun ini, aku terus menunggu hari dia akan mengajukan. Tanpa diduga, orang yang akhirnya mengajukan adalah aku. Aku mengangguk sedikit. Aku mendorong koper keluar. Hei, apa kau benar-benar akan pergi? Aku mendongak. Liu mau bersandar di pagar lantai 2, dengan senyum yang sulit diartikan. Aku berjongkok sedikit, mengalihkan pandangan, dan terus berjalan keluar. Setelah keluar dari pintu ini, kau bukan lagi ayahku. Suara gadis itu pelan. Kata-kata yang diucapkannya membuat hatiku berdenyut sakit. Aku mempererat genggamanku pada pegangan koper. Ya, baik. Aku tidak meninggalkan kota ini. Bagaimanapun, hidup bukanlah novel. Semua yang kumiliki ada di kota ini. Tidak mungkin untuk pergi. Aku sementara tinggal di hotel. Tidak ada waktu untuk bersedih. Aku mulai menghubungi atasan di penerbangan sipil sebelumnya. Sebelum masalah keluarga, aku adalah kapten pilot termuda dan paling berprestasi di penerbangan sipil. Hampir 10 tahun aku tidak menyentuh pesawat. Aku tidak terlalu berharap. Namun, tidak sampai sehari, aku dipanggil untuk wawancara. Berkat kedisiplinanku, aku menjaga kondisi fisik yang baik. Mungkin karena prestasiku dulu terlalu gemilang, mereka memutuskan untuk memberiku kesempatan. Aku harus menjalani pelatihan ulang dan lulus ujian agar bisa tinggal dan menyentuh pesawat lagi. Kenangan yang terpendam itu muncul seperti mata air. Setelah pelatihan selama setengah tahun, aku berhasil bertahan. Setelah mulai bekerja, aku pindah ke asrama karyawan. Saat aku sedang menata barang-barang, pintu diketuk. Lama tidak bertemu. Kenapa? Tidak mengenaliku lagi? Orang itu mengenakan seragam, dengan wajah penuh senyum. Aku dengar kamu kembali, jadi aku datang menengokmu. Bagaimana? Sudah menyesuaikan diri? Aku terkejut dengan perubahan Su Yunjing. Aku mengangguk dan bertanya. Bagaimana kabarmu sekarang? Dia berputar. Murid yang kamu bimbing tidak membuatmu malu, kan? Su Yunjing dengan antusias menceritakan pengalamannya selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, Mama, gadis kecil itu mengucek mata, tampak seperti baru bangun tidur. Su Yunjing dengan lembut mengangkatnya dan menenangkannya sebentar. Xiao-xiao. Sapa paman. Gadis kecil itu dengan malu-malu dan lembut memanggil. Penampilannya membuatku sedikit linglung. Liu Mo juga seperti ini saat kecil. Setelah bangun tidur, dia sangat lengket, dengan mata merah dan wajah yang lucu. Melihatnya membuat hatiku luluh. Aku tanpa sadar menyentuh wajah Xiao-xiao. Dia ketakutan dan meringkuk ke dalam pelukan Su Yunjing. Aku tersadar dan mengeluarkan permen durian dari saku, mengupasnya dan memberikannya kepada Xiao-xiao. Tidak suka durian. Bau, aku menatap permen durian di tanganku. Aku teringat pada gadis kecil yang selalu merengek minta permen setiap kali minum obat. Setiap kali selesai makan, dia sengaja mendekatiku untuk membuatku mencium baunya. Sampai aku menutup hidung, dia akan tertawa terbahak-bahak. Putriku, Liu Mo. Kamu suka rasa apa? Lain kali paman belikan untukmu. Permen itu sedikit meleleh. Dan menempel di tangan, terasa tidak nyaman. Xiao-xiao sangat menyukaiku. Mungkin karena aku adalah orang yang selalu menepati janji. Saat kedua kalinya bertemu Xiao-xiao, aku mengeluarkan berbagai rasa permen buah dari saku. Matanya berbinar, sangat gembira. Aku punya pengalaman bertahun-tahun merawat gadis kecil. Ketelitianku sering membuat Su Yunjing terkejut. Aku dan Xiao-xiao semakin akrab. Gadis kecil itu senang berbagi cerita lucu yang terjadi di taman kanak-kanak denganku. Aku selalu mendengarkan dengan sabar. Xiao-xiao kadang-kadang merasa sedih saat membicarakan tentang ayah teman sekelasnya. Ayah Xiao-xiao meninggal karena kecelakaan sejak lama. Ini membuatku semakin menyayanginya. Su Yunjing memintaku untuk berdandan menjadi beruang stroberi. Untuk memberikan kejutan ulang tahun kepada Xiao-xiao. Aku dengan senang hati menerimanya. Aku mengenakan kostum boneka yang tebal. Dan muncul di restoran. Xiao-xiao dengan gembira menerjang ke pelukanku. Senyum di bibirnya tidak pernah pudar. Aku menemaninya menyanyikan lagu selamat ulang tahun, meniup lilin, dan aku melepas penutup kepala. Berkeringat deras,
menjadi terlihat seperti hantu. Aku pikir kamu punya kemampuan apa? Kota ini sangat besar, tanpa niat bertemu. Kupikir kita hampir tidak mungkin bertemu. Liu Mo, berpakaian rapi, berjalan ke arah sini. Jika bukan karena cemoohan di wajahnya yang terlalu mencolok, ekspresiku akan datar. Diam, tidak boleh kamu berkata seperti itu tentang paman. Orang jahat. Xiao Xiao tiba-tiba meluncur turun dari kursi, melangkah dengan kaki kecilnya menuju Liu Mo. Sudah kubilang. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Ekspresi Liu Mo buruk. Mata Xiao Xiao memerah karena marah. Aku segera berjalan beberapa langkah cepat dan memeluk Xiao Xiao erat-erat. Gadis kecil itu menangis terseduh-seduh, memeluk leherku dengan sedih. Aku melembutkan suara, menepuk punggung Xiao Xiao, dan membujuknya dengan lembut. Mengeluarkan permen buah, rasa semangka. Enak tidak? Xiao Xiao perlahan berhenti menangis. Dia mengangguk sambil terisak. Fang Yuan. Aku mengangkat mata. Liu Ruyan muncul di samping Liu Mo. Aku bergumam lalu mengalihkan pandangan. Prasangka sesaat yang Liu Mo tempatkan di sampingnya. Apakah kamu lupa? Apakah hari ini ulang tahun Momo? Liu Ruyan mengatakan ini kepadaku. Aku mengangkat kepala dengan bingung. Melihat biang keladi yang sepertinya keluar untuk mencari orang di belakang. Aku menunjuk. Bukankah kalian pernah bersama? Aku tidak mengerti mengapa mereka masih tidak pergi, padahal mereka jelas melihat biang keladinya. Setelah hening beberapa saat, Liu Ruyan menarik Liu Mo pergi. Xiao Xiao menjulurkan kepala dari pelukanku. Suaranya masih agak serak. Paman, apakah kakak perempuan yang galak itu putrimu? Aku menggelengkan kepala. Bukan, dia adalah putri bibi itu. Xiao Xiao tersenyum lebar, dengan sangat gembira menarik tanganku. Paman, maukah kamu menjadi ayahku? Xiao Xiao. Su Yunjing memperingatkan. Xiao Xiao mengerucutkan bibirnya, wajahnya penuh kesedihan. Gadis kecil itu kehilangan ayahnya sejak kecil. Pasti merindukan seorang ayah. Aku mengusap kepala kecilnya. Bagaimana kalau aku menjadi ayah angkat Xiao Xiao? Xiao Xiao memeluk tanganku dan tidak mau melepaskannya. Dengan manis memanggilku, ayah. Aku menjawab. Dia tersenyum dengan mata yang melengkung. Kesedihan yang mendalam berubah menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Pengalaman gadis kecil itu dengan cepat menghabiskan tenaganya. Dia sudah tertidur lelap di pelukanku. Saat berdiri di pinggir jalan untuk memanggil taksi. Liu Ruyan membawa Liu Mo ke mobil Land Rover. Jendela mobil setengah terbuka, tatapan panas membakar tubuhku. Aku tidak peduli dengan maksud tatapan itu, dan dari siapa asalnya. Melindungi Xiao Xiao masuk ke mobil. Baru keluar dari kamar mandi, aku menerima telepon dari Liu Ruyan. Keheningan tanpa suara berlangsung lama. Begitu lama hingga aku curiga dia tidak sengaja memencet. Aku baru saja ingin menutup telepon, suasana hati Momo sedang tidak baik hari ini. Begitu dia berbicara, aku langsung bingung. Apakah dia tidak senang karena melihatku? Aku berpikir sejenak dan berkata, hari ini adalah kecelakaan. Aku pikir dengan lingkaran pertemanan kita, seharusnya tidak mungkin untuk bertemu. Aku mendengar suara angin dari seberang sana. Nada bicara Liu Ruyan sedikit naik, Fang Yuan. Apakah kau berpura-pura padaku? Kata-kata yang diucapkan Liu Ruyan semakin tidak ku mengerti. Aku mengatupkan bibirku, tidak bersuara. Hari ini adalah ulang tahun putrimu. Apakah kau tidak punya niat untuk memberikan apapun? Dalam lebih dari 10 tahun terakhir, aku telah mencurahkan cinta tanpa pamrih kepada Liu Mo. Setiap kali ulang tahunnya, aku sangat memperhatikannya, memikirkan berbagai cara baru untuk membuatnya bahagia. Ketika dia masih kecil, setiap harapan ulang tahunnya adalah, ayah akan selalu menemaniku. Namun, semua ini berakhir pada ulang tahunnya yang ke-10. Aku menunggu di rumah hingga dini hari. Di lingkaran pertemanan teman bersama, aku melihat video mereka. Liu Mo memberikan potongan kue pertama kepada Land Rover. Matanya berbinar. Paman Land Rover, maukah kau merayakan ulang tahunku setiap tahun? Setelah mendapatkan jawaban pasti dari Land Rover. Dia dengan gembira menerjang ke pelukan Land Rover. Tentu saja, videonya tidak hanya satu. Seseorang mengambil kesempatan untuk bertanya kepada Liu Mo, kau lebih suka ayahmu atau Paman Land Rover? Liu Mo berkata Paman Land Rover tampan dan hebat. Aku sangat mengaguminya. Aku menjadi orang yang dia hindari untuk dibicarakan sejak saat itu. Setiap ulang tahun Liu Mo dirayakan bersama Land Rover. Sebenarnya aku tidak terlalu mengerti. Mengapa mereka tiba-tiba memintaku untuk memberikan sesuatu? Ucapkan selamat ulang tahun padanya. Aku tidak pelit dengan ucapan selamat. Bahkan jika orang asing memintaku, aku mungkin akan dengan senang hati memberikannya. Keheningan panjang lainnya. Kali ini Liu Ruyan menutup telepon. Yang menjawabku hanyalah suara, "Tut, insiden kecil ini. Tidak kupedulikan." Hingga suatu malam larut, aku menerima telepon dari Liu Ruyan lagi. Baru saja turun dari pesawat dan pulang untuk tidur siang, aku terbangun karena kebisingan, aku merasa sedikit kesal. Dalam kebingungan, aku tidak memperhatikan nomornya, Momo tiba-tiba mengalami ruam merah di sekujur tubuhnya. Pengasuh mengatakan apakah kamu tahu cara menanganinya. Suara Liu Ruyan terdengar cemas, otakku yang kacau sedikit tersadar.
Kulitnya sensitif dan rentan alergi saat perubahan musim. Jika ada sedikit masalah. Suara menggeledah lemari terdengar dari seberang. Sudah ketemu. Apa maksudnya? Aku memijat pelipisku yang sakit. Kami sudah bercerai. Aku punya kehidupan normal sendiri. Urusan Liu Mo juga bukan wewenangku. Ini sangat menggangguku. Kamu bisa mencarikannya pengasuh khusus atau merawatnya sendiri. Pokoknya, jangan merepotkanku. Lagi pula, aku juga bukan dewa. Aku tidak mungkin tahu segalanya tentang Liu Mo. Lebih baik mencari dokter daripada mencariku saat sakit. Setelah selesai berbicara, aku menutup telepon tanpa menunggu jawaban dari pihak lain. Aku benar-benar tidak tahan dengan gangguan tidur yang membuatku berdiri dengan berjinjit. Aku kembali tertidur lelap. Hanya saja aku bermimpi buruk semalaman. Jarang sekali aku memimpikan pertemuan pertamaku dengan Liu Ruyan belasan tahun lalu. Itu adalah hari paling berbahaya dalam karir penerbanganku. Turbulensi kuat mengguncang pesawat bolak-balik. Kaca di depan kokpit bergetar. Aku mendengar jeritan orang-orang di kabin. Aku hanya bisa menarik kemudi dengan sekuat tenaga. Mencoba menjaga keseimbangan pesawat. Guncangan berlangsung lama dan akhirnya mendarat darurat di bandara terdekat. Liu Ruyan menangis lama di kabin. Wajah kekanak-kanakan gadis itu penuh dengan kegelisahan dan keputusasaan. Saat aku bangun, fajar menyingsing. Su Yunjing terbang jarak jauh internasional. Xiao Xiao dikirim ke kotaku. Aku membawa Xiao Xiao ke taman hiburan. Gadis kecil itu sangat senang. Aku terus memotretnya dengan ponselku. Tiba-tiba sebuah panggilan muncul di ponsel. Itu adalah wali kelas Liu Mo. Halo. Apakah ini ayah Liu Mo? Halo, ada apa? Begini, Liu Mo terlibat sedikit konflik dengan teman sekelasnya. Bisakah kamu datang ke sini? Aku terdiam. Guru, aku dan ibu Liu Mo sudah bercerai. Urusan Liu Mo menjadi tanggung jawabnya. Bisakah kamu menelepon ibu Liu Mo? Guru itu tampak sedikit cemas. Ayah Liu Mo. Telepon ibu Liu Mo tidak bisa dihubungi. Jadi, sekarang jam kerja. Tidak bisa menghubungi Liu Ruyan. Apa asistennya juga tidak bisa dihubungi? Aku tidak mengatakannya. Setelah kupikir-pikir, aku bukan wali Liu Mo sekarang, jadi aku benar-benar tidak bisa mengendalikannya. Ayah, aku ingin memainkan itu. Xiao Xiao menunjuk ke korsel. Perhatianku teralihkan oleh Xiao Xiao untuk sementara, sampai aku tidak menyadari bahwa di ujung telepon bukanlah guru lagi. Maaf guru, aku agak sibuk di sini. Aku benar-benar tidak bisa mengurus urusan Liu Mo. Yang menjawabku adalah suara berisik, lalu aku mendengar. Halo, murid Liu Mo, jangan lari. Aku baru sadar. Di ujung telepon adalah Liu Mo. Aku sedikit panik, tapi juga sedikit lega. Sejak Liu Mo berusia 4 tahun, aku selalu menemaninya, mengurus makanan, pakaian, tempat tinggal, dan transportasinya, mengurus suka dan dukanya. Ketika dia masih kecil, dia bergantung padaku dan bersedia menerima pengaturanku. Seiring bertambahnya usia, dia memiliki pemikirannya sendiri dan juga penilaiannya sendiri. Dia bolos sekolah dan pergi ke bar. Aku secara pribadi membawanya kembali dan mendidiknya dengan baik. Dia akan dengan tidak sabar memakai headphone dan tidak peduli. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengurusku. Bagaimanapun, Paman Huo akan mengirimku ke luar negeri nanti. Dia bosan aku mengendalikannya dan ingin menerobos belengguku. Jadi, dia mengeluh kepada teman-temannya bahwa ayahku tidak mengerti apa-apa. Dia hanya suka mengatur segalanya. Aku benar-benar merasa kesal. Seandainya Paman Huo adalah ayahku. Lucu dan memahamiku. Nada suaranya penuh dengan penyesalan dan kekecewaan, bahkan setelah menyadariku. Juga tidak merasa bersalah sama sekali. Senang kau mendengarnya. Aku hanya menyukai ayah seperti Paman Huo. Aku menemani Xiao Xiao bermain sepanjang hari. Saat berpisah, dia memegang tanganku. Enggan berpisah. Ayah, kau sudah berjanji. Lain kali ajak aku bermain lagi. Gadis kecil itu takut aku lupa. Aku berjongkok dan menatapnya. Berbicara dengan serius, melupakan apapun, aku tidak akan lupa mengajak Xiao Xiao bermain. Xiao Xiao mencium pipiku. Selamat malam ayah terbaik di dunia. Aku tertegun sejenak. Selamat malam. Akhir-akhir ini aku mengajak Xiao Xiao bermain. Apakah kau menyukai seseorang? Dia cukup cantik, hanya saja terlihat tidak terlalu besar. Su Yunjing menarik Xiao Xiao. Melihatku dan berkata, aku sudah melihatnya beberapa kali. Anakmu. Di bawah, apakah dia mencarimu? Gerakanku terhenti. Tidak bicara, Su Yunjing membuka gorden dan melihat, lalu menoleh padaku dan berkata, benar-benar tidak pergi? Tempat ini cukup jauh dari area villa. Kamu tidak khawatir? Aku tersenyum dan menggelengkan kepala. Seiring hari semakin larut, Su Yunjing tampak sangat khawatir. Keselamatan Liu Mang? Jangan khawatir, sopirnya seharusnya ada di dekat sini. Su Yunjing menatapku beberapa kali, akhirnya bertanya, kamu? Sepertinya ketika mengatakannya, selalu ada unsur merajuk dengan pihak lain, tapi aku tidak merajuk. Hanya merasa tidak bertemu adalah akhir yang terbaik bagi kita. Xiao Xiao menarikku,
bersikeras ingin makan es krim. Aku tak berdaya menggandengnya ke bawah. Tatapan yang kuat hingga tak bisa diabaikan, langsung tertuju padaku. Aku mendongak, Liu mau berdiri di bawah pohon, dengan lalai menurunkan matanya. Sepertinya sedikit gugup. Aku tidak berinisiatif menyapa, menggandeng Xiao Xiao dan berjalan melewatinya seolah tidak terjadi apa-apa. Ayah, suara ringan seorang gadis masuk ke telingaku, langkahku hanya berhenti sedetik. Liu mau menghalangi jalan kami, menarik napas dalam-dalam, dari linglung menjadi kaget lalu menjadi jelas. Ini ayahku. Xiao Xiao tidak mau kalah, bukan? Ayah bilang, kamu bukan putrinya. Bertatapan dengan mata Liu Mo yang sedikit memerah. Aku sedikit tak berdaya, kalau begitu, kamu memang salah orang. Liu Mo benar-benar terpana. Aku dan Xiao Xiao berjalan cukup jauh, dia baru bereaksi, lalu berlari dan meraih tanganku. Sedikit gemetar. Ayah, apakah kamu marah? Aku tersenyum dan menggelengkan kepala. Dengan lembut menyingkirkan tangannya, kamu benar-benar salah orang. Air mata berlinang di sudut mata gadis itu. Menggelengkan kepala, tidak, aku putrimu, Liu Mo. Kamu pasti marah karena aku tidak belajar dengan baik, tidak mendengarkanmu. Aku janji akan belajar dengan sungguh-sungguh di masa depan. Kata-katanya tidak karuan, ayah, ayo kita pergi. Dia seperti orang gila. Xiao Xiao gemetar dan bersembunyi di belakangku. Aku membungkuk dan menggendongnya. Dengan cepat berjalan menuju toko serba ada. Ayah, kakak itu tidak mengikuti. Xiao Xiao berbisik di telingaku. Ekspresi Liu Mo kosong, berdiri di tempat. Seolah terkena pukulan besar, aku tidak pernah menyangka Liu Ruyan akan berinisiatif mencariku. Setelah masuk kamar, Liu Ruyan melirik, seolah memastikan sesuatu, dan menunggu sampai ekspresinya akhirnya sedikit mereda. Demi sopan santun, aku menuangkan segelas air putih dan tidak berbicara. Diam-diam menunggunya berbicara. Fang Yuan, kamu benar-benar bodoh, tidak bisakah kamu berinisiatif berbicara denganku? Liu Ruyan jarang sekali menunjukkan sifat kekanak-kanakannya. Kata-kata ini membuatku linglung untuk waktu yang lama, ruang dan waktu di depanku terasa terdistorsi. Liu Ruyan tampak menjadi lebih dewasa. Dia memeluk pinggangku, dengan nada menyalahkan. Bodoh, tidak bisakah kamu berinisiatif berbicara denganku? Aku membeku. Bahkan lupa membalik sayuran di wajan. Baiklah, aku tahu kamu tidak suka berbicara. Kalau begitu, aku harus lebih banyak bicara. Pemandangan indah tetap ada, Fang Yuan. Apakah kamu mendengarkan aku berbicara? Liu Ruyan memasang wajah dingin. Katakan. Dia menarik napas. Apa yang kamu katakan pada MU kemarin? Apa kamu tahu? Dia pulang dan menangis terseduh-seduh. Aku tidak menyembunyikan apapun. Aku hanya memberitahunya. Aku bukan ayahnya lagi. Apa katamu? Liu Ruyan meledak. Pupil matanya membesar. Dibandingkan dengan kemarahan dan ketidakpercayanya, ekspresiku datar. Dia putri kandungmu. Kamu tidak mengakuinya? Kamu? Dia tiba-tiba berhenti, seolah memikirkan sesuatu. Mungkinkah karena perkataan MU hari itu? Dia hanya seorang anak kecil? Bisakah kamu menganggap serius kata-kata yang diucapkannya dengan marah? Benar. Liu Mu hanyalah seorang anak kecil. Dia hanya mengatakan itu, seharusnya aku tidak menganggapnya serius. Orang tua mencintai anak-anak mereka, mungkin itu adalah naluri bawaan. Naluri ini, begitu mengerikan hingga membuat orang melupakan rasa sakit setelah sembuh. Tetapi luka terlalu dalam, luka hati menumpuk dengan luka lama. Akan terasa sakit juga. Karena lama tidak memberikan pendapat, Liu Ruyan kehilangan kesabaran. Dia mengambil tasnya, membanting pintu dan pergi. Setelah beberapa hari, Xu Yunjing tahu beberapa hal tentang Liu Mu dari mulut Xiao Xiao. Lihat, gadis kecil itu membuatmu marah dan pergi. Menyesal, kan? Aku menggelengkan kepala lagi. Mungkin dulu, aku akan khawatir. Dulu aku peduli, tapi sekarang tidak lagi. Dia datang atau tidak, aku sebenarnya tidak peduli, atau bisa dibilang tidak ada hubungannya denganku. Mungkin karena dulu hidupku sangat melelahkan. Jika mereka tidak muncul di hadapanku, aku merasa ada kelegaan yang tak terlukiskan. Harus kuakui, dunia ini terkadang sangat kecil, Fang Yuan. Aku menoleh mengikuti suara itu. Itu Liu Ruyan dan Liu Mo. Para anggota kru serentak menoleh. Tatapan penasaran mencari ke sana kemari. Kalian duluan saja, aku akan menyusul nanti. Saat mendekat, Liu Mo berbisik, Ayah. Aku melepas kacamata hitamku. Ada apa? Sudah bertahun-tahun aku tidak melihatmu seperti ini. Liu Ruyan menatapku dari atas ke bawah. Aku dengan canggung sedikit memiringkan tubuhku. Jika tidak ada apa-apa, aku pergi dulu. Aku baru saja melangkah, Liu Ruyan berkata. Momo sekarang belajar dengan sangat rajin. Itu bagus, dia mengerutkan bibirnya. Hal-hal yang guru kirim di grup orang tua, kamu seharusnya melihatnya. Momo sangat berusaha adalah untuk aku menghasilkan masa depan. Dia belajar keras bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Dan grup orang tua, aku sudah keluar. Liu Ruyan menatapku dengan bingung.
Kenapa? Aku bukan walinya. Aku menarik koporku bersiap untuk pergi. Mata Liu Mo memerah. Suaranya tercekat. Ayah, air mata hangat jatuh di punggung tanganku. Namun membakar hatiku. Ketika Liu Mo berusia 4 tahun, karir Liu Ruyan sedang naik daun. Sementara aku terus terbang ke sana kemari. Dia terpaksa diasuh oleh pengasuh. Suatu malam, turun dari pesawat dan pulang, aku menemukan Liu Mo meringkuk di selimut. Wajah kecilnya penuh air mata. Ayah, aku takut. Hanya 4 kata ini membuatku dengan tegas melepaskan pekerjaan dan kembali ke keluarga. Liu Mo kecil, sangat senang karena aku bisa menemaninya setiap hari. Dia sangat lengket padaku. Bahkan pada satu titik, dia hanya memanggilku ayah, membuat Liu Ruyan sangat cemburu. Seiring pertumbuhan anak, dia secara bertahap akan menyadari bahwa ayah bukanlah pahlawan, hanyalah orang biasa. Ketika dia menyadari bahwa anak-anak di sekitarnya memiliki ayah yang hebat, dia semakin tidak menyukaiku. Ayah, kenapa kamu tidak seperti ayah-ayah lain yang punya pekerjaan? Mereka bilang, laki-laki yang di rumah dan bergantung pada istri adalah laki-laki tidak berguna. Pemakan uang istri, atau setelah dia muncul, dia berkata terus terang. Ibuku sangat baik, dia seharusnya bersama paman. Yang berdiri di depanku adalah putri kandungku. Air mata di matanya tidak lagi membangkitkan gejolak di hatiku. Tiba-tiba ponsel berdering, pesan dari rekan kerja. Maaf, waktuku hampir habis. Waktu berlalu dengan cepat. Tanpa terasa sudah memasuki akhir musim panas. Hei, bagaimana hasil ujian masuk perguruan tinggi anakmu tahun ini? Jangan dibahas. Hanya beberapa poin di atas ambang batas sarjana. Beberapa hari ini membuat orang sangat khawatir. Mendengar diskusi rekan kerja, aku baru tahu hasil ujian masuk perguruan tinggi sudah keluar. Aku juga menerima beberapa pertanyaan dari kerabat dan teman. Aku menjawab dengan datar, tidak tahu. Tapi aku segera tahu nilai Liu Mo. Pagi-pagi sekali, aku terbangun oleh suara bising di depan pintu. Aku sedikit marah karena baru bangun tidur, dengan kesal aku membuka pintu. Aku melihat kerumunan orang berdesakan di depan pintu, membawa kamera besar, berebut bertanya padaku. Apakah Anda ayahnya Liu Mo? Apa yang sebenarnya terjadi antara Anda dan Liu Mo? Liu Mo menjadi yang terbaik dalam ujian. Apakah itu agar Anda memaafkannya? Setelah mendengar lama, aku bingung. Seseorang mengangkat video untukku. Di dalam video, Liu Mo menerima wawancara dari stasiun TV. Secara terbuka berteriak, "Ayah, aku mendengarkan perkataanmu. Bisakah kamu memaafkanku?" Para reporter masih bertanya. Jelas tidak ingin melewatkan berita besar ini. Aku dengan baik hati mengingatkan, Anda salah orang. Aku bukan ayahnya Liu Mo. Setelah kata-kata ini diucapkan, seluruh tempat langsung terdiam. Saling pandang dengan bingung. Tidak mungkin, saya sudah memeriksanya. Begitu ya? Salah orang mungkin. Seharusnya bukan dia. Kalian? Kalau tidak, siapa yang tidak mau mengakui yang terbaik dalam ujian sebagai anak? Dan aku dengar Liu Mo sangat kaya. Ibunya adalah seorang CEO. Seharusnya bukan dia ya? Para reporter pergi dengan kaku dan canggung. Baru saja membuka ponsel. Layar langsung dibanjiri notifikasi ucapan selamat, bahkan kerabat jauh dari Jiufu mengirim pesan. Manusia terkadang memang tak berperasaan. Seseorang yang dulunya paling penting dan berharga dalam hidup, ini bisa diabaikan, tanpa sedih maupun senang. Bahkan merasa terganggu. Aku tidak membalas satupun, mematikan ponsel, dan melanjutkan tidur. Liu Mo secara pribadi mengantarkan undangan pesta kelulusannya. Ayah, 3 hari lagi, pesta kelulusanku. Ayah harus datang. Aku sama sekali tidak ingin pergi, tetapi tidak menolak secara langsung. Ternyata, Liu Mo tampak lega. Aku menghitung waktu. Hari itu aku ada urusan, sepertinya tidak akan sempat. Datang terlambat? Tidak masalah. Mata Liu Mo tampak menyimpan harapan. Xiao-Xiao, yang sedang menyusun balok di samping, tiba-tiba menarik ujung bajuku. Ayah janji akan datang ke upacara kelulusan Xiao-Xiao. Tidak boleh bohong. Lalu, dia menoleh dan berkata kepada Liu Mo. Kakak, ayah harus pergi ke upacara kelulusanku, tidak ada waktu untuk pergi ke pestamu, kan? Xiao-Xiao berbicara dengan sangat terus terang, ekspresi Liu Mo semakin buruk. Xiao-Xiao, pergi bermain dulu, oke? Xiao-Xiao mengangguk, melompat-lompat kembali menyusun balok. Wajah Liu Mo pucat, menggigit bibir. Ayah, aku ini putrimu. Ayah rela demi orang luar, tidak datang ke pesta kelulusanku. Aku dengan tenang menyatakan fakta. Aku sudah berjanji pada Xiao-Xiao. Terlebih lagi, jika aku datang. Apa kamu tidak takut kehilangan muka? Jika saat dia sedikit lebih besar, dia hanya sedikit jijik dan tidak puas padaku. Maka, memasuki masa pubertas, Liu Mo membenciku. Di kalangan keluarga kaya, persaingan memang terlalu umum. Dan keluarga tunggalku. Ayah yang tidak berprestasi, membuat Liu Mo tidak bisa mengangkat kepala di lingkaran pergaulannya, kemarahan yang terpendam secara alami dilampiaskan padaku. Aku sudah tahu aku salah,
Ayah, maafkan aku. Aku tidak marah. Liu Mo tampak senang. Namun, kata-kataku selanjutnya, membuat cahaya di matanya perlahan meredup, hingga padam. Liu Mo, dari sudut pandang biologi. Aku adalah ayahmu, hal ini tidak akan pernah berubah. Aku tidak akan marah padamu. Hanya berharap kamu tidak menggangguku lagi. Kamu tidak kekurangan ayah sepertiku. Separuh hidupku telah kupersembahkan untukmu. Setelah ini, aku hanya ingin menjalani hari-hari yang tenang dan damai sendirian. Ekspresiku tenang. Mataku menunjukkan ketegasan dan kesungguhan. Mungkin nada bicaraku agak berat. Liu Mo berjongkok di tanah. Liu Mo sebenarnya tidak suka menangis. Dia selalu ingin menjadi wanita karir seperti Liu Ruyan. Jatuh pun, meskipun sakit, dia akan menggigit bibir dan menahan air matanya. Namun, dia menangis 3 kali di depanku. Hubungan orang tua dan anak tampaknya memiliki rasa sakit yang sama. Dulu, melihatnya sedih, aku akan lebih sedih darinya. Sekarang, aku sama sekali tidak merasakan apa-apa. Aku menghentikan diri untuk terkejut dan dengan tenang menunggu dia selesai menangis. Liu Mo adalah orang yang bangga. Kupikir penolakanku yang berulang kali akan membuatnya tidak muncul lagi. Suatu hari, Su Yunjing tersenyum dan berkata kepadaku, "Hei, putrimu datang memperingatkanku." Dia bilang apa? Tidak bilang apa-apa. Hanya bilang bahwa dia dan Nona Liu adalah keluargamu. Suruh aku dan Xiao Xiao menjauhimu. Aku tidak punya niat padamu. Dia, gadis kecil itu cukup menarik. Jelas datang untuk memperingatkanku. Saat berbicara, dia sendiri malah menangis. Su Yunjing sepertinya sedang melihat reaksiku, mencoba menguji. Dia adalah putrimu, kamu tidak bisa. Belum selesai dia bicara, aku bangkit dan pergi. Tak perlu dikatakan, Su Yunjing kemungkinan besar telah menjadi juru bicara Liu Mo. Selang sehari, Liu Mo muncul lagi. Ayah, aku sudah mengerti. Dulu aku terlalu egois dan sembrono. Aku perlahan-lahan berubah. Aku tidak datang untuk mengganggumu. Aku juga tidak akan mengganggumu. Aku hanya ingin bertemu denganmu. Jangan pergi bersamaku, oke? Mata Liu Mo berkaca-kaca, mudah membuat orang merasa iba. Lingkaran hitam di bawah matanya. Jelas sekali, dia tidak beristirahat dengan baik selama ini. Hatiku merasa sangat kesal. Aku mengucapkan sepatah kata, terserah kamu. Liu Mo mendapat kesempatan. Dia langsung berlari ke tempatku. Jarang berbicara, hanya dengan tenang menundukkan kepala dan menggambar. Kadang-kadang, rekan kerja yang berkunjung akan bertanya, "Kapten Fang, dari mana kamu mendapatkan hati kecil yang penurut ini? Menggambarnya juga sangat hebat, Paman." "Saya putrinya," jawab Liu Mo manis. Liu Mo dengan bersemangat memegang gambar yang dia buat. "Ayah memberikannya padamu." Aku melirik gambar itu, melihat zodiak Cancer. Aku mengesampingkannya. Dia tidak bergerak. Aku mengikuti pandangannya dan melihat kata-kata Xiao Xiao yang ditempel di dinding. Tanpa penjelasan apapun. Jadwal kerjaku tidak tetap, jadi tentu saja aku tidak memberitahu Liu Mo. Seringkali dia datang saat aku tidak ada dan dia tidak pergi. Dia akan mendengar suara. Liu Mo, yang berjongkok di depan pintu, mendongak dan menunjukkan senyum tipis. "Ayah, kamu sudah pulang." Aku sangat malas untuk segera pulang. "Ya?" Liu Mo sering datang ke tempatku, jadi Liu Ruyan datang. Jendela mobil Maybach terbuka setengah. Liu Ruyan memegang telepon dan memberi isyarat agar aku menunggu sebentar. Adegan seperti ini sering terjadi di paruh kedua pernikahan selama lebih dari 10 tahun. Dulu aku bersedia menunggu, bersedia memahami dan mengerti. Tepat saat kakiku menaiki tangga, Liu Ruyan berlari kecil dan menghentikanku. "Jangan pergi, ada yang ingin kubicarakan denganmu." Wajahnya sedikit memerah. Dia kehilangan sedikit kecerdasannya. "Katakan," katanya, terdiam beberapa saat. "Momo sangat menyukaimu. Kamu seharusnya bisa merasakannya." Aku tidak berkomentar. Aku sudah memikirkannya. Berdasarkan banyak pertimbangan, aku pikir kita harus menikah lagi. Liu Ruyan menunduk, rona merah di wajahnya semakin jelas. Sebenarnya, awalnya tidak ada konflik di antara kita, dan Momo juga. Dia mengangkat kepalanya. Menemukan aku menatapnya dengan aneh. "Kenapa? Huo Sheng belum melamarmu?" Bukan karena aku berspekulasi secara tidak beralasan. Dia dan Huo Sheng awalnya adalah tunangan masa kecil. Jika bukan karena orang tuanya mengalami kecelakaan saat itu, keluarga Huo juga tidak akan membatalkan pertunangan. Keluarga kaya mementingkan keuntungan. Di hadapan keuntungan, sedikit perasaan sejati tidak berharga. Beberapa tahun yang lalu, Huo Sheng akhirnya menjadi orang yang berkuasa di keluarga Huo. Semua orang mengira Liu Ruyan akan menceraikanku. Aku juga berpikir begitu, karena aku melihat dia menyembunyikannya di laci ruang kerja, perjanjian perceraian. Tapi dia tidak mengambil inisiatif untuk menyebutkannya. Aku kira itu karena sedikit rasa terima kasih karena aku menemaninya keluar dari kesedihan saat itu. Tidak lama setelah berita perceraianku dan dia menyebar, teman-teman di lingkungannya mulai menjodohkanku.
Huo Sheng akan segera melamar Ruyan. Mereka adalah pasangan yang cocok. Sekilas kepanikan terlihat di mata Liu Ruyan. Aku tidak setuju. Kenapa? Aku keceplosan. Aku dan Huo Sheng. Itu semua sudah lama sekali. Aku dan dia tidak seperti yang kau pikirkan. Jika kau mencariku untuk rujuk hanya demi Liu Mo, kurasa Huo Sheng akan lebih cocok. Lagi pula, Liu Mo sangat menyukainya. Tubuh Liu Ruyan tampak sedikit kaku. Penampilan tidak sebaik dulu. Bukan? Aku. Nona Liu, hanya saat bersama putrinya wanita direktur yang tegas di pusat perbelanjaan itu menunjukkan sisi kewanitaannya. Jangan terlalu egois. Aku yang menemani Liu Ruyan melewati masa-masa tergelap dalam hidupnya. Saat itu, orang tuanya meninggal dalam kecelakaan pesawat atau pembatalan pertunangan. Dia dikeluarkan dari dewan direksi. Pukulan demi pukulan membuat dirinya yang selalu mujur sejak kecil. Depresi. Aku berada di sisinya, mencarikan dokter untuknya. Menghiburnya, merawatnya, sedikit demi sedikit membersihkan kegelapan di hatinya. Seperti semua cerita penebusan yang basi. Liu Ruyan menemukan dirinya kembali, lalu aku menikahinya dan memiliki anak. Seringkali, aku merasa seperti alat. Jika tidak dibutuhkan, bisa dibuang begitu saja. Mungkin perasaannya padaku lebih banyak rasa terima kasih daripada cinta. Jadi, dia tidak pernah menghentikan tindakan Huo Sheng. Aku tidak ingin menjadi suami siapapun, atau ayah siapapun, apalagi menjadi alat. Aku tidak menganggapmu sebagai alat. Tiba-tiba aku tertawa. Ekspresi ketidaksadaran adalah yang paling menyakitkan. Pengabaian dan kesabaran selama bertahun-tahun ini tidak bisa dihapus dengan kata-kata, aku tidak. Ada atau tidaknya, tidak penting. Yang penting adalah aku hanya ingin menjalani kehidupan yang tidak terganggu. Aku tidak ingin menyelidiki keburukan dalam pernikahan ini. Tidak ingin membuat pernikahan yang sudah penuh luka menjadi lebih hancur. Aku tidak mencintai Huo Sheng. Aku cinta. Aku memotong pembicaraannya. Beberapa hal tidak perlu dikatakan saat itu. Setelahnya tidak perlu dikatakan lagi. Orang tidak bisa selamanya hidup di masa lalu. Setelah lama, kalian akan terbiasa. Juga, jangan biarkan Liu Mo datang. Aku hanya ingin ketenangan. Liu Ruyan menggigit bibir bawahnya dan mendongak. Dengan cepat menghapus sisa air mata di sudut matanya. Harga dirinya tidak mengizinkannya untuk terus menunjukkan kelemahan. Baiklah. Dia berjalan menuju mobil. Sebelum membuka pintu, dia berhenti sejenak. Hanya sedetik. Aku tidak ingin pergi ke luar negeri. Liu Mo, aku akan bekerja. Sesuatu yang berlebihan akan berbalik arah. Terlalu peduli justru akan melukai diri sendiri. Ketika kamu belajar untuk tidak terlalu memikirkan segalanya, kamu akan menyadari bahwa semuanya tidak lebih dari itu.